Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-78, Universitas Hasanuddin menjadi tempat turnamen bola voli Kapolri Cup 2024 untuk kontingen Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat. Turnamen ini berlangsung pada 21 hingga 26 Agustus 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Turnamen bola voli Kapolri Cup 2024 merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan di beberapa wilayah di Indonesia. Turnamen bola voli ini bertujuan untuk menghasilkan atlet-atlet dari pelosok negeri, meningkatkan standar event olahraga voli yang kompetitif, yang mendorong kualitas sumber daya manusia yang unggul, khususnya di bidang olahraga. Zona 8 yang bertempat di JK Arenatorium Gor Unhas ini merupakan tempat berkumpulnya atlet-atlet dari kawasan Indonesia Timur yang terdiri dari 5 kontingen, yaitu Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Barat, Polda NTT, Polda NTB, dan Polda Bali. Peserta turnamen bola voli Kapolri Cup 2024 ini terdiri dari 34 tim putra dan 31 tim putri dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pembukaan turnamen bola voli Kapolri Cup 2024 pada Zona 8 ini dihadiri langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andirian Riacudu Jajadi SIK MH, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah SH.MH, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, serta para tamu undangan dari beberapa kalangan. Pertandingan bola voli Kapolri Cup hari ini saya lihat meriah sekali. Ya, ada 8 polda yang ada 5 polda yang ikut, yang ada di zona 8 di sini. Nah, ada dari Bali, Sulsel, Sulbar, NTB, NTT. Dan ini meriah sekali. Saya senang sekali dan menikmati pertandingan hari ini bagus-bagus. Dan ini akan menjadikan generasi muda di Sulsel, ini anak muda-muda, tadi juga saya lihat banyak yang nonton, ini akan tertarik. Bisa jadi ini akan menjadi pemacu tumbuhnya olahraga voli bagi kalangan muda di Sulawesi Selatan. Ini bagus sekali. Ini bagi rekan-rekan atau para pimpinan yang di Jakarta, kalau mau mengadakan pertandingan tingkat nasional silakan datang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan. Peminatnya banyak sekali dan penontonnya juga luar biasa. Nah, untuk para pemain terus semangat, pantang menyerah, dan junjung tinggi sportivitas. Turnamen bola voli Kapolri Cup 2024 ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta membawa semangat Bayangkara untuk terus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, terutama dalam mempererat persatuan dan kesatuan melalui olahraga. Andrea Reren Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Universitas Hasanuddin terus memperkuat posisinya sebagai kampus yang ramah lingkungan dengan menghadirkan berbagai fasilitas gratis yang mendukung aktivitas mahasiswa dan masyarakat luas, termasuk rumah anggrek yang terletak di samping Masjid Kampus Unhas. Selain menjadi tempat pengembangan anggrek, juga menawarkan berbagai pengalaman wisata bagi pengunjung. Halo pemirsa Unhas TV, sekarang ini kita sudah berada di salah satu fasilitas gratis yang ada di Unhas. Lokasinya itu berada di depan Taman Unhas atau di samping Masjid Kampus Universitas Hasanuddin pintu utama Unhas. Nah, ini tuh merupakan rumah anggrek disebutnya. Di sini teman-teman bisa berkunjung gratis, itu dapat menikmati keindahan dan juga di sini ada banyak tanaman. Kalau penasaran, kita akan melihat langsung bagaimana sih kondisi di dalam. Ikuti perjalanan kami.
Rumah Anggrek Unhas atau yang dikenal istilah Orchid House merupakan salah satu fasilitas umum yang ada di Unhas. Lokasinya tak jauh dari pintu utama, yakni di samping masjid kampus Unhas. Rumah anggrek ini terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 dipenuhi puluhan tanaman hias berbagai jenisnya termaksud tanaman anggrek. Di sini juga tersedia minuman hingga es krim yang dihargai mulai dari Rp5.000. Jadi jika kamu yang sedang jogging di area ini tak perlu lagi khawatir. Sementara di lantai 2, kamu bisa mengabadikan momen dengan berfoto karena keindahan danau yang dipenuhi tanaman eceng gondok menjadi latar belakang. Tenang saja, untuk masuk di rumah anggrek ini tak dikenakan biaya alias gratis. Jam bukanya sendiri mengikuti jam operasional kerja di Unhas, yakni mulai Senin hingga Jumat pukul 8 pagi sampai 16.30 sore. Meski tak dipungut biaya, saat masuk wajib untuk lapor kepada pihak yang berjaga, terutama saat ingin berfoto di lantai 2. Dengan suasana yang asri dan sejuk, pengunjung dapat menikmati waktu bersantai di tengah hamparan tanaman yang indah. Fasilitas ini menjadi tempat ideal, khususnya bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas, menunggu waktu salat atau kuliah, dan beristirahat saat jogging di area Unhas. Nah, pemirsa Unhas TV, sekarang ini kita sudah berada di lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 ini memang sangat cocok untuk kamu pengunjung untuk berfoto di sini. Dengan keindahan yang berbeda, itu background-nya itu adalah danau Unhas yang dipenuhi dengan eceng gondok. Nah, jadi buat kamu yang penasaran dengan keindahan di Rumah Anggrek ini, silakan langsung saja berkunjung secara gratis di Rumah Anggrek Universitas Hasanuddin yang ada di samping Masjid Kampus Universitas Hasanuddin. Saya Zulkarnain Jumar Taufik, Sahra Sabita Suceng, Unhas TV. Tahukah kamu bahwa konsumsi garam harian per orang telah menjadi perhatian utama bagi para ahli kesehatan di Indonesia? Meskipun garam merupakan bumbu dapur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, namun asupan garam yang berlebihan juga dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan. Lantas berapa banyak garam yang harus dikonsumsi setiap orang perharinya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Garam merupakan mineral kristal yang dapat menambahkan rasa asin dalam makanan. Mineral ini terbuat dari 2 unsur, yaitu natrium dan klorin. Natrium dan klorin merupakan zat penting bagi tubuh karena membantu otak dan saraf untuk mengirimkan impuls listrik. Tahukah kamu bahwa garam merupakan salah satu bumbu dapur yang paling sering kita gunakan setiap hari? Rasanya yang gurih membuat makanan semakin lezat. Namun tahukah kamu berapa sebenarnya takaran garam yang sebaiknya kita konsumsi setiap harinya? Berikut penjelasan dari dosen ahli gizi Universitas Hasanuddin. Tidak boleh mengkonsumsi garam berlebihan, kan harus dibatasi. Memang teori itu cukup 1 sendok kecil sehari, ya. Jadi 5 gram, 6 gram, ada yang bilang 7 gram, ya. Seperti itulah. Tidak bisa berlebihan. Karena apa? Ya, karena garam itu kan memberikan pengaruh untuk keseimbangan asam basa. Dalam bahasa kedokteran keseimbangan asam basa, tapi secara lebih sederhana memberikan pengaruh kepada kenaikan tekanan darah. Kalau berlebihan bisa saja mengalami hipertensi. Yang paling umum itu hipertensi. Makanya pada mereka-mereka yang sudah terdeteksi pernah mengalami peningkatan tekanan darah tadi, ya, hipertensi, itu disuruh mengurangi garam. Tidak boleh garam berlebihan. Kalau kita itu, ya tentu kalau kita makan di rumah orang seperti itu biasanya tidak terasa garamnya, ya, karena dia batasi, ya, seperti itu. Sejauh ini memang kita tidak ada, kalau misalnya di bawah itu cuma ada terkait dengan kualitas garam itu sendiri yang ada yodiumnya. Jadi kalau kita konsumsi garam yodiumnya kurang, maka berarti asupan atau kebutuhan yodium tidak terpenuhi. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat, apalagi masyarakat di desa-desa atau di golongan menengah ke bawah yang membeli garam seadanya, ya. Yang penting murah, ya. Sebenarnya ya ada juga sih garam beriodium yang murah, tapi kan ya biasanya orang menurunkan harga garam itu karena mereka tidak memberikan kualitas yodium yang baik, ya. Kenapa kita orang-orang yang menengah ke atas itu mencari kualitas garam yang bagus? Memang mahal, tapi kita jamin yodiumnya cukup. Nah, yodium ini sangat penting untuk seperti kecerdasan, ya.
Yodium ini juga penting untuk karena kita butuh yodium itu untuk ya metabolisme yang secara konsumsi tubuh kita ini butuh yodium ya. Kurang yodium ya bisa saja kurang bisa anemia juga, bisa jadi anemia ya, bisa terjadi pembesaran gondok seperti itu, dan hal-hal yang terkait dengan itu yang memang sangat mengurangi sumber daya manusia seperti itu. Kalau kita tidak membatasi makanan-makanan instan yang notabene kan memang garam itu dipakai juga sebagai pengawet sodium, kan bahasanya sodium ya, kalau kita bilang coba Pak, ambil aja makanan kaleng pasti ada sodium bikarbonat, sodium apa yang notabene itu garam ya, sodium itu ya. Dan kalau tidak dibatasi ya tadi itu bisa memicu penyakit-penyakit terutama hipertensi itu. Jika kita mengonsumsi garam dalam jumlah yang berlebihan, tubuh kita akan menahan lebih banyak cairan yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengontrol asupan garam kita sehari-hari agar kita bisa tetap menikmati makanan yang lezat tanpa mengorbankan kesehatan. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.